Seorang pria bernama Adam, yang mana ia hidup bersama dengan keluarga kecilnya. Adam dan istrinya yang bernama Lina dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Nara. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Adam adalah seorang arsitektur, yang mana pada saat itu ia menemani Nara untuk merangkai mainan rumah-rumahan. Nara mengatakan bahwa ia sangat ingin menjadi seperti ayahnya. Tak hanya itu, ia sangat pintar dan juga aktif. Akan tetapi ia menderita asma. Dan pada saat itu juga ternyata ulang tahun Adam, merayakan perayaan yang sangat sederhana namun sangat berkesan. Lina kemudian memberikan kado kepada suaminya, yang mana kado tersebut berisi jam tangan yang sangat mewah. Dan Adam sangat menyukai hadiah pemberian dari istrinya itu. Tak lama setelah itu ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Adam yang mengira bahwa itu kejutan untuknya, ternyata salah. Lalu kemudian Adam membuka pintu tersebut dan ternyata ia orang yang tidak dikenali mereka. Orang itu bernama Karni. Orang itu mengatakan bahwa ia mencari seseorang yang bernama Prio. Karena Adam tidak kenal siapa pria itu, ia kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengenali seorang yang dicarinya. Adam kemudian menutup pintu rumahnya. Namun ternyata mereka memaksa untuk memasuki rumah Adam. Karni yang membawa teman-temannya langsung memukuli Adam pada saat itu juga. Saat Adam terjatuh, mereka kemudian mengikat kaki dan tangan Adam. Dan ternyata ketiga orang tersebut adalah perampok. Masing-masing dari mereka sudah bagi tugas untuk merampok rumah Adam, yang mana Karni mengambil barang-barang berharga dan dua lainnya menghajar istrinya. Adam yang pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa, ia hanya bisa menyaksikan istrinya dihajar oleh perampok tersebut. Nara yang pada saat itu berteriak membuat para perampok tersebut panik. Dan kemudian salah satu dari mereka membungkam mulut Nara. Nara yang memiliki penyakit asma tidak bisa bernafas. Akhirnya ia meninggal pada saat itu juga. Para perampok tersebut terkejut melihat Nara meninggal, karena ini tidak direncanakan oleh mereka. Tak lama kemudian Lina menancapkan pecahan kaca kepada Karni dan mengenai salah satu dari mata Karni. Akan tetapi, Lina pada saat itu juga meninggal karena luka tusuk di bagian perutnya. Adam yang tidak berdaya hanya bisa menyaksikan kejadian yang menimpa istri dan anaknya. 2 tahun kemudian, semenjak kejadian yang menimpa keluarga kecilnya itu membuatnya hancur, ia tidak mempunyai semangat dan harapan lagi. Kesedihan dan amarah yang ia alami sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Waktu terus berlalu, ia menyibukkan diri kembali dengan aktivitasnya, akan tetapi tidak mudah bagi dirinya untuk hidup seperti biasanya. Adam mengatakan kepada atasannya untuk memberikan waktu agar ia bisa fokus kembali kerja. Beruntungnya, karena atasannya adalah sahabatnya sendiri yang bernama Kian, ia sangat ingin membantu Adam agar bisa lebih menerima keadaan yang sebenarnya. Kian kemudian memberikan kartu nama untuk menemui dokter psikiater, dan ia mengatakan bahwa Adam harus menemuinya. Selama 2 tahun ini Adam menjalani kehidupan dengan kesendirian. Ia sangat tersiksa dengan kejadian yang dialaminya. Setiap ia melakukan aktivitas, ingatan itu masih saja terlintas di pikirannya. Adam kemudian memutuskan untuk menemui psikiater yang bernama Amanda. Saat Adam menceritakan kejadian yang ia alami, Amanda mengamatinya dan memberikan ia ruang untuk bercerita dengan senyaman mungkin. Amanda ingin melihat sedalam apa ia mengalami traumanya.
Tanpa disadari, Amanda sudah tahu kejadian yang menimpa Adam, yang mana ia diberitahu oleh Kian. Akan tetapi ia ingin mendengar langsung dari Adam sendiri. Karena untuk melawan trauma, Adam harus mengingat kembali kejadian yang sangat menyakitkan itu. Saat Adam sudah menemui psikiater, ia kembali ke kantornya dengan memesan taksi online. Saat di perjalanan, Adam dan sopir itu sedikit mengobrol, yang mana sopir itu bernama Frankie. Pada saat Adam melihat wajahnya sekilas, ia seperti mengenali wajah Frankie, yang mana pada tangan sopir itu terdapat tato. Karena ia sangat penasaran, ia ingin memastikan lagi wajah dari sopir itu. Ia membuka aplikasi untuk melihat foto profilnya. Dan apa yang ia pikirkan benar. Ternyata Frankie adalah perampok yang telah membunuh istri dan anaknya. Di tengah-tengah perjalanan, Adam merubah rute, yang mana ia ingin melewati jalur yang berbeda, dengan beralasan jalan yang biasa ia lewati sering macet. Dan ternyata Adam menuju ke rumahnya. Frankie yang pada saat itu kemudian tersadar bahwa dulunya ia pernah merampok di jalan tersebut. Dan ia juga seketika tersadar bahwa penumpang itu adalah ayah sekaligus suami yang dibunuhnya. Adam yang pada saat itu tidak lagi memikirkan apapun, ia mencekik Frankie dengan sabuk pengaman, hingga akhirnya pada saat itu juga Frankie tewas. Adam kemudian membawa mobil dan juga mayat Frankie ke suatu tempat yang sepi. Ia juga menghapus sidik jari untuk menghilangkan jejaknya, dan juga membawa HP dan dompet Frankie. Keesokannya, HP Frankie diperiksanya, dan ia mengetahui para anggota perampok lainnya. Adam yang awalnya tidak ingin berbalas dendam, ternyata ia ditemukan oleh salah satu perampok yang membunuh istri dan anaknya. Dan pada akhirnya ia semakin sangat ingin untuk berbalas dendam, dan mengingat kejadian yang menyakitkan itu. Pada saat itu juga, ia sedang merencanakan sesuatu yang lain, dan ia berpikir ia akan sembuh dari traumanya ketika ia membunuh semua perampok tersebut. Dan ia berpikir ia akan sembuh dari traumanya ketika ia membunuh semua perampok tersebut, karena saat ia membunuh Frankie, ia merasa sangat lega. Suatu ketika Adam pergi ke salah satu bengkel mobil, yang mana bengkel tersebut terdapat di foto HP Frankie, dan pria yang berada di bengkel itu ternyata orang yang membungkam mulut Nara. Ternyata di sisi lain mayat Frankie telah ditemukan oleh para bocil yang sedang bermain-main. Adam kemudian sampai di tempat bengkel tersebut, dan pria itu ternyata pemilik bengkelnya. Adam pada saat itu berpura-pura akan menyervis mobilnya. Ia juga mencari waktu yang tepat untuk berbalas dendam. Mereka berdua juga sempat mengobrol. Pria tersebut mengatakan bahwa ia sudah pernah bekerja apa saja, hanya untuk bertahan hidup. Akan tetapi ia tidak mengatakan bahwa ia dulu seorang perampok. Pria tersebut masih belum tersadar bahwa Adam adalah ayah sekaligus suami yang ia bunuh. Dan mobil Adam telah selesai. Akan tetapi pria itu mengatakan bahwa masih ada kerusakan di mobilnya, dan ia juga mengatakan bahwa buka sampai malam hari. Lalu Adam kemudian hanya berkata, "Saya pasti balik lagi, Mas." Setelah itu ia segera menemui Amanda dan ia akan melakukan terapi. Dan pada saat itu ia menceritakan hal yang sangat bahagia dari keluarga kecilnya. Apa aja dulu? Kalau kamu mulai ngerasa gak nyaman, kita tinggal berhentiin sesi ini. Istriku namanya Lina. Anakku namanya Nara. Umurnya 8 tahun. Anak yang super aktif. Gak bisa diem. Kamu kalau udah gede,
tukang bangunan nih. Jadi susah ngomong arsitek, jadi tahu tukang bangunan. Lo harus belajar lah, lu pintar. Oh iya. Gue kayak ayah pokoknya. Hari ini dia ulang tahun. Aku baru ingat hari ini dia ulang tahun ke-10. Dia selalu ingat apa aja dia. Aku ketergantungan luar biasa sama dia. Semenjak mereka diambil, aku gak tahu mau ngapain lagi di hidup aku. Kosong banget. Keesokannya Adam membeli sebuah palu, lakban, dan peralatan lainnya. Ia sudah tidak bisa menahan itu semua. Saat malam hari ia datang kembali ke bengkel tersebut. Dan ternyata hanya pria itu saja yang berada di situ. Saat pria itu mengetahui Adam yang datang dengan bawa palu, ia seketika langsung tersadar dan teringat siapa Adam sebenarnya. Tanpa berbasa-basi, Adam langsung menyiksanya, yang mana seperti ia menyiksa anaknya pada saat itu. Adam mengikat mulutnya dengan lakban dan dipasangkan sebuah paralon. Adam kemudian memasukkan pipa tersebut ke dalam knalpot mobil dan menyalakannya hingga pria tersebut tewas seketika dengan mulutnya dipenuhi oleh asap mobil. Setelah apa yang ia lakukan, ia sudah nampak membaik. Ia juga berkata kepada Kian bahwa ia ingin menjalani aktivitas seperti biasanya. Walau ia masih belum pulih sepenuhnya, tetapi ia sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ia juga mulai menata hidupnya kembali dan ia menemui Amanda untuk berterima kasih kepadanya karena sudah banyak membantunya. Pada akhirnya mereka berdua saling adu nasib, yang mana Amanda mengatakan bahwa ia juga hidup dalam kesendirian. Pada saat itu semakin mereka sering bertemu dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara perasaan mereka masing-masing. Adam yang pada saat itu di rumah, ia didatangi polisi untuk menanyakan beberapa pertanyaan karena Adam sempat memesan taksi online yang dibawa oleh Frankie. Adam pada saat itu panik, akan tetapi ia bisa menutupi itu semua dengan tenang. Polisi juga mengatakan bahwa ini kasus gelap dan akan memberhentikan kasus ini karena mereka adalah buronan polisi yang selama ini dicarinya. Adam yang pada saat itu masih mengkhawatirkannya, ia kemudian menghilangkan jejak barang buktinya. Dan di sisi lain polisi kembali lagi membuka berkas-berkas dahulu, yang mana ia menemukan bahwa korban yang dibunuh terdapat kaitannya dengan keluarga kecil Adam. Akan tetapi polisi masih belum mempunyai bukti yang sangat kuat. Keesokannya, Adam ke rumah Amanda, dan kebetulan kakak Amanda sedang berada di rumah. Dan betapa terkejutnya Adam saat mengetahui bahwa ternyata kakak Amanda adalah Carney. Perasaan yang ia rasakan pada saat itu tidak dapat dideskripsikan, dan ia masih menutupi semua dari Amanda. Ia juga bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka semua makan bersama. Carney mengatakan kepada Adam bahwa ia selama ini menghilang karena baru saja keluar dari penjara.
Dan pada saat itu juga suasana menjadi hening. Karni pada saat itu ingin mengenal lebih jauh siapa Adam sebenarnya. Karni juga sempat tahu dari Amanda bahwa Adam hidup sendiri. Tak disangka air mata Adam tiba-tiba menetes dengan perasaan marah. Di sisi lain, polisi masih mencari tahu jejak Adam dan menemui Amanda. Dan dari sinilah Amanda menjadi tahu dan polisi ingin mengetahui informasi tambahan dari Amanda. Akan tetapi Amanda belum menceritakan dengan detail tentang Adam karena bagaimanapun itu rahasia Amanda dengan kliennya. Amanda pada saat itu khawatir bahwa Adam yang telah membunuh mereka. Saat di kantornya, Amanda memutar kembali percakapannya dengan Adam. Ia juga mengaitkan percakapan Adam dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Amanda kemudian menyimpulkan bahwa memang benar Adamlah yang telah membunuh mereka karena sebuah dendam belum terbalaskan. Pada saat itu juga Adam kembali mendatangi rumah Amanda, yang mana di rumah Amanda terdapat hanya Karni saja seorang diri, dan Amanda mendatangi rumah Adam. Dan dari sinilah akhirnya Adam dan Karni bertemu kembali, dan dari awal sebenarnya Karni sudah tahu siapa Adam. Saat itu Karni masih menyempatkan untuk berpotong rambut dan kembali menemui Adam dengan kondisi kepala yang sudah botak. Karni melakukan itu semua karena ia ingin Adam mengingat kejadian dengan sangat jelas. Adam pada saat itu sudah memegang pistol di tangannya. Karni kemudian meminta maaf kepada Adam, yang mana semua kejahatan yang pernah ia lakukan, dan Karni pada saat ini sudah bertobat. Dan ternyata Karni berhasil mengambil pistol tersebut, dan terjadilah pertarungan dari mereka. Tetapi pada akhirnya Karni terjatuh, yang mana Adam mengikatkan lakban seperti dulu yang Karni lakukan kepadanya. Dan pada saat Adam akan memukul Karni dengan palu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggil nama ayah. Ternyata itu adalah istri dan anak Karni. Seketika itu Adam mulai luluh dan tidak tega untuk melakukan hal seperti itu, yang mana ia membunuh Karni di depan istri dan anaknya. Karni menangis untuk meminta mereka pergi dari tempat itu dan memohon kepada Adam untuk tidak melukai mereka. Karni rela mati asalkan jangan istri dan anaknya. Tak lama kemudian Amanda pun datang. Perkataan Amanda membuat Adam tak berdaya lagi. Ia berpikir bahwa ia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya untuk berbalas dendam. Tetapi untungnya Adam masih bisa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Lalu ia menyerahkan diri kepada polisi. Begitu juga dengan Karni. Ia juga ditangkap tentang kejadian di masa lalu yang membunuh anak dan istri Adam. Di perjalanan ia tersenyum tentang apa yang sudah terjadi dan dilakukannya.